Black Steel FC akan ditantang oleh Pendekar United. Line up yang tentunya sangat menjanjikan dari kedua tim yang berlaga, dan sudah terlihat juga Ricardinho menjadi kekuatan utama bagi tim Pendekar United yang akan berhadapan dengan tentunya Evan Somalina, dua pemain yang tentunya sangat menarik kita nantikan aksi mereka di laga kali ini, Bayu. Ya, kita lihat juga Coach Alvaro Martinez bertemu dengan Coach Hame di awal-awal hari ini, dan juga kita lihat dan kita tahu bersama ada kurang lebih ada 4 pemain Bung Adi yang tidak bisa bermain pada kali ini. 2 pemain ada di Pendekar sendiri, ada Ronaldo yang kemarin terkena kartu merah saat melawan Kancil, dan juga Pandea terkena sakit tampaknya. Di sisi Black Steel juga ada Di Maria dan juga ada Anca, Kapten Anca yang terkena badai cedera. Tapi saya yakin kedua tim ini sangat berpengalaman dan juga mempunyai pelatih yang sangat berpengalaman, sehingga mereka tahu akan merombak sisi mana yang akan diisi dengan pemain-pemain yang absen pada hari ini. Coach Alvaro Martinez punya satu prestasi luar biasa bersama dengan SKN FC kala itu. Betul. Dan tentunya akan menjadi satu pelatih yang coba menghadang Rakpol Sainetam yang juga memiliki prestasi gemilang di perhelatan Liga Futsal Profesional. 2 pelatih besar bersanding bersama dengan 2 tim yang luar biasa kualitas rosternya, dan kedua kapten sudah berada di tengah lapangan untuk melakukan coin toss. Berbicara soal pelatih tersebut, kedua tim ini, Coach Alvaro juga, setelah dia ke SKM, dia ke megang seri Itali, dan juga Coach Hame juga beberapa tahun memegang timnas Thailand juga. Dan memang kedua pelatih ini mempunyai karakter yang berbeda saat bermain di lapangan. Yang satu mempunyai karakter menyerang, yang satu lagi mempunyai karakter bagaimana bisa bermain 4-0. Menarik melihat apa yang akan disajikan oleh kedua pelatih untuk bisa memuas tim bertabur bintang, baik itu Black Steel maupun juga Pendekar United. Alvaro Martinez, pelatih terakhir menjadi head coach dari Kormar Polistena di Serie A C5 Italia. Official memeriksa tentunya kesiapan dari jaring, dan ini seluruh mata tertuju kepada Ricardinho yang akan unjuk kebolehan di Gor Popki. Ya, Ricardinho 6 kali Ballon d'Or. Tahun 2010, 2014 sampai 2018, dan juga mantan pemain tim yang sangat luar biasa di luar Indonesia, Nagoya Jepang, Benfica Portugal, Inter Movistar Spanyol, dan terakhir ACCS Prancis, dan sekarang bermain untuk Pendekar Indonesia. Saat lagi laga akan berlangsung tentunya dengan segudang talenta termasuk Ricardinho yang menjadi punggawa andalan. Ini akan menjadi satu momen bagi Pendekar United untuk bisa berbicara lebih banyak di kancah persaingan dari Liga Futsal Profesional di musim kali ini. Gol-gol sensasional diharapkan juga akan tersaji dari dirinya, dan ini yang ditunggu oleh para spektator yang hadir, tidak hanya para pendukung dari Pendekar United tapi juga tentunya para penikmat futsal Indonesia. Beberapa pemain muda sudah diturunkan di kubu Black Steel juga, Isto dan Najib yang juga mantan pemain dari Halus FC tersebut. Itu yang tadi saya bilang, bagaimana Coach Hame juga pintar untuk meramu dan meracik pemain-pemain yang pengalaman, dan juga untuk mengisi kekosongan dari pemain-pemain yang absen, Bung. Iya. Percampuran pemain veteran dengan para pemain muda baru yang ditampilkan akan membuat kekuatan dari tim akan berkembang luar biasa. Itu yang diharapkan tersaji dari laga kali ini. Kick off babak pembuka sudah berlangsung dari Gor Popki. Pendekar United pegang kendali possession. Lokasi pergerakan cukup cair di awal laga, coba dikembangkan untuk bisa mengatasi tekanan perlawanan dari Black Steel FC. Sentuhan pertama yang menurut saya baik, dan akan menentukan sentuhan-sentuhan selanjutnya, Bung Adi. Saat ini siap-siap, kita lihat. Kick-in, satu upaya untuk bisa mencari di pergerakan tiang kedua tadi gagal. Egel, penampilannya juga sangat luar biasa saat melawan Kancil kemarin, Bung Adi. Kita lihat, walaupun ada satu kesalahan yang dia perbuat, tapi dia membayarnya dengan sangat luar biasa. Laju di sisi sebelah kiri tadi, coba bergerak melewati Samuel Amos Ronsumbe. Ya, Samuel Amos, pemain yang punya talenta luar biasa untuk Papua sendiri.
Satu kesempatan bagi Pendekar United, masih gagal bisa dikonversi menjadi gol pembuka. Samuel kali ini laju dengan cepat. Ya, Samuel Lamo juga mempunyai skill Papua yang spesial, Bung Adi. Dan kerap mengacak-acak pertahanan dari defense lawan-lawannya. Mantan pemain Mataram dan juga Kancil ini akhirnya pulang ke skill Papua. Lagi kesempatan bagi Black Steel. Ihsani Fajar menjadi instigator tekanan dari set play kali ini. Satu tendangan datar kaki kiri dan deflected goal tersaji bagi Black Steel. Diego Rodrigo Fonseca terlepas begitu saja di mulut gawang dan mampu menciptakan gol pembuka yang sangat dinanti oleh Black Steel FC. Satu bola mengancam tadi, datar bergulir deras dan dilanjutkan oleh sang bintang dari Black Steel FC, membuat skor keunggulan bagi tim Black Steel 1 gol. Ya, saya pikir juga itu adalah set piece yang terlatih oleh Coach Hame, bagaimana Samuel Amos atau Insani tadi, Ihsan Sani memberikan ke kaki terkuat dari Najib, sehingga Najib bisa mendorong ke depan ke pemain-pemain luar biasa dari Black Steel. Diego, oh ini dia. Satu kesempatan bagi Pendekar United untuk membalas langsung gol cepat tadi. Masih belum mampu, satu upaya dari Suban Faidasa. Sangat percaya diri Samuel Amos. Amos. Abdu. Main dengan mantan setimnya. Dia duel menarik sekali. Abdu coba berjibaku dia. Ada double cover dari para pemain Black Steel untuk menutup laju pergerakan dari Abdu. Satu reaksi dari Pendekar, coba mereka sajikan setelah tertinggal gol tadi. Kita lihat juga paketan kedua tampaknya sudah dimasukkan oleh Coach Hame. Sudah ada Evan, Peter, dan juga masih ada Amos tampaknya. Tidak ada kepanikan Bayu dari Pendekar, mereka tertinggal tapi tetap dengan struktur build up yang tersaji apik. Dan mereka tentunya punya Ricardinho yang bisa menjadi pembeda dalam setiap kesempatan tekanan yang mereka sajikan. Ya, betul sekali. Kemarin sempat tertinggal 3-1 pun mereka tetap menampilkan permainan yang tenang. Bagaimana bisa mendengarkan instruksi dari pelatih sehingga bisa membuat seri kemarin Kancil, dan kali ini tampaknya akan melakukan hal yang sama. Pemain-pemain yang berpengalaman, Bung Adi. Ya. Kembali high press, sebuah tendangan keras kaki kiri tadi dilayangkan Wendy Brian. Ricardinho, kesempatan bagi Pendekar untuk bisa menekan, satu laju mengancam. Gagal dirinya untuk bisa men-set up rekannya tadi. Satu serangan balik bagi Black Steel. Terhadang tadi Wendy Brian. Tapi kali satu recovery yang sangat memukau. Evan Sumelina kali ini sambil bergerak menuju ke sektor pertahanan dari Pendekar. Wendy Brian. Kita lihat menit-menit awal, Bung Adi, sudah mensuguhkan counter to counter di antara tim tersebut. Kita lihat Peter yang kadang-kadang akan menjadi mutiara yang bersinar bersama Black Steel, pemain muda yang sangat luar biasa. Lincah, cepat, dan begitu direct penampilan dari Peter. Dia bisa berpindah sisi dengan kilat tadi. Kembali sangat fluid pergerakan dari Black Steel, tapi berujung petaka karena ada transisi serangan balik terlepas. Ricardinho masih gagal tadi.
dua pelatih yang hampir memiliki karakter yang sama di segi memilih pemain yang memiliki double posisi, Bung Adi. Ya. Dia suka sekali dengan posisi flank yang bisa menjadi pivot, begitu juga sebaliknya. Yang panjang tadi. Fadila. Apa yang sangat baik. Kembali melibatkan Rica Gino dalam skema serangan bagi pendekar. Turn. Kemudian menunggu lagi support pergerakan. Sangat tenang tadi shielding yang disajikan Ahmad Fadila. Dan kali ini peluang lagi bagi pendekar. Satu tendangan dilepaskan oleh Fandi Permana. Fabinho kembali menjadi motor. Artinya yang diganti hanya 3 pemain, Bung Adi. Oh, satu upaya first time tadi. Bayu hampir saja bila tidak diblok akan menuju ke gawang tadi. Satu tendangan keras berbahaya. Ya, kita lihat Raka memiliki posisi yang kosong sehingga dia dapat melepaskan tendangan kencang, tapi akhirnya bisa diblok dengan baik oleh defender dari pemain Black Steel tersebut. Saifullah disiapkan. Flank yang mempunyai kaki terkuat kiri. Tampaknya akan menggantikan seorang Ricardinho tampaknya. Kita lihat set piece apa yang akan dibuat oleh Ricardinho. Di situ melihat ada Rakaya. Kembali peluang bagi pendekar. Andi Permana main dengan syarat pengalaman yang luar biasa. Rica Gino kali ini menang kuasai bola, lebarkan ke sisi kiri. Lagi satu upaya Ahmad Fadila pada penjaga gawang kali ini. Fandi Permana lebarkan ke sisi kanan, disambut oleh Rica Gino lagi. Satu reverse pass, coba melepaskan Fandi. Akselerasi masuk dia. Sejauh ini bagaimana sistem pertahanan dari Black Steel FC juga masih sangat baik. Tendangan keras jarak jauh. Rica Gino masih terhadang tadi. Dia tampak masih mencari celah, Bung Adi, tampaknya Ricardinho. Bagaimana dia harus melihat posisi dari seorang Fadila. Ya, tapi kembali close control harus dilanggar tadi. Foul yang cukup keras. Diego Rodrigo melakukan pelanggaran terhadap Rica Gino. Ya, footwork kembali mengesankan. Begitu efektif pergerakan dari Rica Gino untuk bisa mengganggu pertahanan dari Black Steel. Kesempatan dari bola mati kembali didapat oleh pendekar United. Dan ini jarak yang menjanjikan untuk terciptanya peluang. Ya, set piece seperti ini yang sangat berbahaya, Bung Adi. Bagaimana kepintaran dari Coach Alvaro bisa menempatkan pemain-pemain dengan posisi terbaiknya. Fandi dijaga oleh Wendy Brian. Al-Bagir posisikan dirinya di area sentral. Kesempatan tendangan bebas. Rica Gino set up. Oh, gagal tadi upaya tendangan dari Ahmad Fadila. Blok dari Diego Rodrigo. Hadang upaya tendangan. Lagi serangan coba dibangun oleh para pemain pendekar United dalam upaya mereka menyamakan kedudukan. Tendangan jarak jauh. Al-Bagir mampu menyajikan satu save gemilang tadi, menghadang upaya tendangan yang begitu berbahaya dari Fandi Permana. Ya, Fandi Permana memiliki segudang pengalaman dan juga syuting-syutingnya kerap terjadi gol seharusnya, Bung. Tapi Al-Bagir sangat sikap pada pertandingan hari ini. Kita lihat performa Al-Bagir sangat luar biasa. Raka tadi, Rica Gino kali ini coba lewati hadangan Wendy Brian. Gagal tadi. Oh, Rica Gino unjuk kebolehan kembali. Satu tendangan datar dan langsung menjurus masuk, menciptakan gol balasan bagi pendekar United, di mana aksi dari Fandi tadi mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Tendangan keras tidak mampu dihadang oleh Al-Bagir. Fandi Permana menyamakan kedudukan dalam duel yang begitu luar biasa tersaji di Gor Popki pagi hari ini. Kita lihat juga peran Ricardinho sangat luar biasa ketika pemain-pemain Black Steel
tidak menyangka tampaknya Bung Adi dengan passing backheel seperti itu sehingga melakukan counter attack. Situ sudah melihat Saiful juga sudah siap di tiang kedua, tapi Fandi Permana memutuskan shooting langsung ke gawang Al-Baghir dengan kaki kirinya. Oh, satu pergerakan Wendy Brian harus berhati-hati. Coaching staff dari Pendekar menganggap adanya pelanggaran tadi, termasuk Alvaro Martinez, sang pelatih. Kita lihat Rian. Oh, salah tumpuan tampaknya Rian, Bung Adi. Ya, masih tergeletak Rian Dwi Renaldi. Adakah kontak signifikan tadi dengan Wendy Brian di bagian lutut? Wasit di posisi yang tepat tadi untuk bisa melihat insiden tersebut. Iya, kita lihat juga Rian, pemain yang sangat luar biasa pertandingannya kemarin melawan Kancil juga diberi kesempatan kembali. Sayang baru beberapa menit tampaknya. Kita lihat cedera. Penonton terus berdatangan masuk ke dalam Gor Popki Cibubur, Jakarta. Karena magnet dari bintang-bintang yang berlaga dari kedua tim yang beraksi begitu luar biasa, animo dari para pecinta futsal. Kita lihat juga Bayu Saptaji sudah diturunkan karena sebelumnya mengalami cedera. Blacksteel kembali coba bergerak mengancam. Oh, duel tadi. Aksi dari Samuel Amos. Sejauh ini Bayu Simera, sebuah pertandingan yang memang istimewa. Tersaji dua tim favorit juara saling bertemu dan memberikan kita aksi futsal yang benar-benar menegangkan. Satu lagi upaya tendangan jarak jauh masih belum mampu merepotkan penjaga gawang Pendekar. Dua tim favorit juara yang mempunyai pemain-pemain yang sangat luar biasa, berpengalaman, mempunyai sejarah yang baik untuk futsal Indonesia. Bambang Bayu Saptaji telah diturunkan, pemain dari PLN, Fosi Baskara, Ibido dan juga Dalian Yuan, 2 kali juara bersama Famos, Halus, dan terakhir sekarang berada di Pendekar. Oh, hampir BBS. Sangat berani aksi dari BBS yang memang ciri khas. Tapi kemudian bola melebar yang coba dia gulirkan tidak mampu memberikan ancaman berarti. Kembali pressing tadi dari BBS. Ya, kita lihat itulah keistimewaan dari seorang Bambang Bayu Saptaji, bagaimana dia bisa menggiring lawan dari flank hingga masuk ke anchor, Bung Adi. Ya. Ahmad Najib bertemu dengan mantan rekannya di Halus, BBS. Samuel Amos tadi. Istani Fajar terganggu lajunya, serangan balik kembali ditawarkan oleh Pendekar, tendangan coba disajikan masih terhadang. BBS sisi kiri kali ini, di kanan dari Pendekar, Rian Dwi tadi. Oh, terjadi sangat baik dari BBS, tapi masih ada Al-Baghir off the line dan belum melewati garis tadi. Luar biasa drama tersaji dari tekanan yang baru saja dilakukan oleh Pendekar United. Ya, sangat rapat sekali tampaknya, hampir melakukan blunder sendiri Sani. Tapi dengan kepintarannya dan pengalamannya yang sempat dipindahkan atau dipinjamkan ke tim dari Thailand, Bung Adi bersama Al-Baghir dan juga Wendy. Coach Alvaro Martinez memberikan masukan di sisi lapangan. Setelah masuknya BBS juga memberikan satu lagi dimensi tekanan yang berbeda, sangat cepat dan begitu lincah menusuk, dan bagaimana dia nyaman untuk bisa mengendalikan bola kemudian menarik perhatian para pemain Black Steel. Ini menjadi satu lagi opsi bagi tim Pendekar untuk mengancam, dan video support akan
melakukan tugasnya untuk bisa mencek apakah tadi sudah terjadi gol. Ada challenge yang dilayangkan oleh pendekar. Harus diingat bahwa bola sepenuhnya harus bisa melewati garis gawang dan sepertinya belum tadi Bayu Simera. Betul, saya lihat juga Sani juga sangat sigap untuk melakukan blocking dan membuang bola dengan cepat. Walaupun dari sisi yang lain mungkin Coach Alvaro melihat, kita lihat apa yang terjadi. Oh, betul sekali Bung Adi. Ya. Belum gol. Dan on field decision juga tadi real time, tidak ada gol yang diberikan oleh para official. Penasaran tampaknya Coach Alvaro Bung Adi. Sepak sudut dari BBS untuk Pendekar United. Terus mengancam. Bola hanya bisa dibuang oleh Sani Fajar. Dua paketan pendekar yang mempunyai karakter yang berbeda Bung Adi. Menuju tiang kedua, Al-Bagir mengklaim dengan satu tangan tadi. Reach yang luar biasa dari sang penjaga gawang. Ya, mudah sekali Al-Bagir untuk menangkap bola seperti itu karena memang pengalamannya masih terasa sekali ketika dia dipinjamkan ke tim Thailand Royal Thai Navy. Ya. Sama Sani dan juga Brian, kita lihat BBS. Bambang Bayu Sabta Aji di bawah tekanan dari Diego Rodrigo tadi. Opsinya adalah back pass. Bekerja luar biasa sejauh ini BBS. Bola melebar, terlalu deras, tidak mampu dimanfaatkan oleh BBS untuk bisa mengancam lagi di zona pertahanan dari Black Steel. Ketiga Black Steel mengambil time out dan kita lihat sepertinya Coach Alvaro juga sudah mulai memikirkan bagaimana cara membongkar pertahanan Black Steel di paketan kedua. Coach Hame juga memikirkan bagaimana cara melakukan counter to counter juga. Itu dia saya bilang. Masih ada beberapa pemain senior dan berpengalaman seperti Adom yang belum diturunkan Ya. dan masih membaca pertahanan lawan tampaknya Bung Adi. Afdal menjadi kapten tim pada saat saya bermain di Black Steel tersebut juga dan sekarang menjadi asisten pelatih dari Coach Hame yang sebelumnya ada Coach Naim. Afdal. Kalau di Black Steel ada Afdal, di BTS ada Anza. Terus berimbang jalannya persaingan kali ini. Kedua tim yang tentunya ingin unjuk kebolehan, terlebih bagi Pendekar United yang kalah di laga pembuka mereka belum bisa mempersembahkan hasil sempurna. Hari Yunandar dan RD kembali diturunkan. RD pemain muda yang sangat luar biasa, menjadi pemain terbaik pada saat FFI U20 di Tegal kemarin dan dipercaya kembali sama Coach Alvaro untuk bisa. Oh, Evan Somalina, Wendy Brian di area sentral coba memberikan bola tadi melebar. Belum mampu dimanfaatkan oleh Adityas Priyambudi Wibowo. Umpan panjang mudah bagi Al-Bagir. Ahmad Najib tadi, Wendy Brian. Peluang bagi Evan Sumelina. Coba melakukan spin move tapi mampu dibaca tadi oleh RD Ferdiansyah. Betul sekali RD, pemain yang tampaknya sedang diincar beberapa tim Bung Adi. Iya. Oh, upaya tendangan jarak jauh terukur tadi. Coba dilepaskan oleh Adityas Priyambudi. Terlalu jauh tampaknya blok dari BBS tersebut Bung Adi, sehingga Aditya bisa mudahnya melakukan syuting ke gawang Miguel. Tembak sudut kembali, lagi satu upaya yang hampir serupa tadi. Peter di posisi terbuka. Pendekar seharusnya bisa belajar dari set piece pertama tadi.
Saya pikir ini terlalu jauh dan juga terlalu kedalaman. Karena dua pemain akhir, Wendy dan juga Adit, sudah melakukan ancang-ancang syuting tampaknya. Kita lihat Kembali tendangan sudut dari Black Steel, first time effort Evan Somalina, cukup mengkhawatirkan Bayu Merah. Ya, betul 3 sekali. kesempatan dengan 3 cara yang hampir serupa. Hampir serupa, kita lihat juga first time terakhir. Ini first time sering dimasukin FYP di TikTok sama si Evan tampaknya nih. Dan sudah terlatih first time seperti ini untuk seorang Evan, Bung Adi. Terisolir tadi sulit. Jadi PR khusus tampaknya untuk pendekar sendiri untuk hadapi babak kedua nanti. Bagaimana 3 syutingan yang mengarah ke gawang dengan skema yang sama, Bung Adi. Kembali masuk. Ketan pertama tampaknya, tapi hanya Rinaldi tampaknya yang ditukar. Jaga Mogil tadi. Hadang satu upaya pergerakan build up dari Rinaldi. Sulit bagi Aditya Spriambudi tadi dengan kontrol dada. Kesame terlihat masih enjoy Bung Adi tampaknya. Coach Rakpol selanjutnya masih memonitor perkembangan timnya dari technical area. Sempat tentunya menciptakan unggulan tadi. Alvaro, beberapa pemain dan juga beberapa staf dari Alvaro sendiri juga mantan stafnya di SKN pada saat itu, Bung Adi. Ya. Sehingga mungkin mereka sudah mempunyai chemistry yang bagus, termasuk Fandi Permana juga. SKN di tangan dari Coach Alvaro, 13 kemenangan dari 16 laga. Ya. Hanya 2 kali kekalahan, 1 hasil imbang. Itu juga prestasi yang begitu memukau. Betul. Menjadi runner up di Liga Futsal kala itu 2020. Kick in, Ricardinho terhadang, tapi recovery-nya menyelamatkan pertahanan pendekar. Satu tendangan datar tadi. Hampir saja. Tapi ketenangan dari seorang Ricardinho tampaknya sudah mengatasi hal ini. Itulah mengapa dia mampu menangkan pemain terbaik begitu banyak. Ya. Karena juga mengambil resiko yang luar biasa untuk bisa melakukan sebuah build up tadi. Betul sekali. Tendangan Wendy Brian masih bisa digagalkan. Kembali peluang bagi Evan Somalina. Tendangan datar. Ya, mulai kurang jalan di sini Bayu Merah. Bagaimana Suben Faidasa juga kerap kali kesulitan untuk bisa mengarahkan bola menuju gawang yang dikawal oleh Al-Bagir. Ya, kita lihat dengan skema yang tidak menggunakan 4-0, yang artinya dia menggunakan pivot. Saya pikir kedua tim ini juga saling membaca dan juga masih bermain aman tampaknya, Bung Adi. Ya. Di bawah 8 menit tersisa persaingan. Lebih dari 4 detik tampaknya Miguel memegang bola. Miguel Lustelu melakukan violation tadi, sehingga memberikan kesempatan lagi bagi Black Steel memegang kendali bola. Miguel Seluhu, kiper kelahiran Padang, hampir 32 tahun umurnya, Bung Adi. Pemain yang banyak pengalamannya di futsal Indonesia. Tendangan dari Evan Somalina. 1 gol sensasional, tapi tidak disahkan tadi. Ya, betul sekali. Terus 2 sentuhan dan tidak mengena indirect harus siapapun. Ya. Betul. Dengan violation tadi,
Wasit mengangkat tangan, tanda harus ada 2 sentuhan tadi. Evan menembak langsung. Ya, tapi syuting yang seperti itu harus diperhatikan. Iya. Bung Adi, bagaimana Evan dengan kerasnya, dan memang tidak ada yang muncul tadi di tiang kedua. Beda cerita ketika ada sentuhan atau ada tiang kedua tadinya. Iya. Bali set up melebar, Wendy Brian. Oh, Aditya Priambudi gagal. Eka Jinio terhenti. Diego Rodrigo, Wendy Brian coba menembak. Terus mengancam Black Steel FC. Beberapa kali juga terjadi counter attack di kedua tim yang pastinya sangat menguras tenaga, Bung Adi. Iya. Adila kembali pivot spesial dengan kaki kirinya. Sebelumnya bermain untuk Famos dan DB Asia juga. Diego Rodrigo Fonseca terheran-heran tadi, dia menganggap bola belum melewati garis sisi lapangan. Kick in bagi Pendekar United. Eka Jinio. Kali satu peluang, masih mampu dihadang oleh Diego Rodrigo. Diego tampaknya seperti kehilangan bestinya, Bung Adi nih. Maria tidak bisa tampil. Distribusi panjang tadi dari sang penjaga gawang. Eka Jinio kali ini. Fandi Permana terus menggeliat menjadi pemain yang memiliki efek luar biasa di sisi tekanan yang coba dikembangkan oleh Pendekar. Terlebih dengan gol tadi. Bikin dari Najib. Ya, Fandi Permana ini adalah musim keduanya bersama Pendekar. Sebelumnya juga ada di SKN dan juga Young Rior dan lain-lain. Dan juga mantan dari Timnas Futsal Indonesia juga, pemain yang hampir berumur 30 tahun. Kelahiran Ujung Pandang, 93. Begitu vokal Coach Rako Sangitngam dari sisi lapangan meneriakkan komando. Ada kesempatan dari tendangan penjuru, lagi upaya yang coba ditampilkan. Sangat mengancam memang aksi-aksi dari Muhammad Najib. Ya, Muhammad Najib pemain yang tahun kemarin jarang diberi kesempatan, tapi pada tahun ini banyak diberi kesempatan, Bung Adi. Iya. Bagaimana dia bisa membawa Black Steel mempunyai karakter bermain. Itu dia. Terus berjuang para pemain dari Pendekar. Raka Febianto tadi, Fandi kali ini masih terhadang. Iksani. Pemain dengan Sani tampaknya Fandi. Sini juga Albagir, Sani dan juga Wendy Brian juga memanfaatkan. Oh, hampir. Satu upaya lagi, Najib dengan sebuah tendangan. Samuel Amos dan juga Najib, dua pemain yang terus menekan zona pertahanan dari Pendekar, berkolaborasi dan hampir tadi menciptakan gol tambahan bagi Black Steel FC. 6-7 kali terlihat Najib. Oh, 8 kali hampir. Betul, Bayu. Ini kembali satu keadaan yang belum bisa diselesaikan oleh Pendekar dari segi defensif, di mana cukup mudah para pemain Black Steel melepaskan eksekusi. Najib lebarkan ke sisi kanan, Ihsani. Saya pikir pemain-pemain Pendekar juga masih meraba-raba bagaimana karakter dari seorang Najib, Bu. Dan ini adalah satu kesempatan yang harus dimiliki oleh Black Steel tersebut, di mana pemainnya ada yang tidak terbaca oleh pemain-pemain lain. Ya, satu lagi kesempatan. Diego Rodrigo tadi melepaskan tendangan yang masih melambung jauh dari target gawang. Time out di lapangan. Memang masih ada beberapa hal yang harus bisa dicermati oleh Coach Alvaro, di mana beberapa kelemahan ini mampu dimanfaatkan oleh Black Steel untuk bisa menciptakan peluang-peluang berbahaya. Ya, kita lihat juga tidak bisa seorang Ricardinho atau Bebes atau Suban saja yang bisa mengambil kontribusi yang baik untuk Pendekar sendiri, Bung. Kita lihat juga pemain-pemain lain, saya pikir dari raut wajahnya itu sangat siap untuk menghadapi pertandingan pada kali ini, tapi memang belum diberikan kesempatan yang banyak untuk mereka.
Ricardinho. Iya, tanggung jawab begitu banyak ada di bahu dari Ricardinho, di mana dari setiap momen build up pun dia berperan luar biasa. Tapi banyak pressing, banyak tekanan yang dirasa oleh Ricardinho di babak pertama ini membuat dirinya juga kerap kali cukup kesulitan untuk bisa melirik pergerakan rekan-rekannya. Iya, betul sekali. Kita lihat Ricardinho, pemain yang hampir berusia 38 tahun. Kelahiran Portugal, Gondomar Porto, Portugal. Bahkan ada masukan dari Ricardinho tadi, coba memberikan juga pandangannya terhadap apa yang akan menjadi solusi bagi pendekar untuk bisa tampil lebih menggeliat menuju akhir persaingan di babak pembuka. Luar biasa, Bayu Merah, animo dari para pendukung ini masih belum menuju siang hari. Tapi sejak pagi tadi sudah berdatangan para supporter dan memenuhi tribun dari Gor Popki karena ada magnet luar biasa ketika menyaksikan Pendekar United berlaga dengan Ricardinho. Ya, penonton sudah berdatangan dan juga mereka sudah tampaknya pencinta futsal di tanah air juga sudah melihat bagaimana pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu pada pagi hari ini. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau pertandingan ini ditayangkan nanti siang akan sepenuh apa gornya. Van tampaknya sudah mulai ingin menunjukkan taringnya. Pertandingan kali ini main yang sangat luar biasa. Kick dari Iksani Fajar, Diego Rodrigo, Evan Somalina masih mampu dihentikan Ricardinho kali ini. Kita lihat kembali masuk Ricardinho, Fandi, Raka. Satu dummy Ini dari dia. Ricardinho melepaskan Fandi Permana, cutting inside Fandi terbebas di tiang kedua, satu tendangan sambil berputar tapi gagal dikonversi menjadi gol. Satu peluang emas tadi Bayu. Ya, kita lihat cepat menutup pemain-pemain dari defender Black Steel. Bagaimana kaki sudah ada di kaki, bola sudah ada di kaki Suban sendiri. Tapi pintaran dari defender dari pemain-pemain Black Steel melihat itu bukan kaki terkuat dari Suban Ya. dan harus memaksa bola ada di kaki kanannya. Diego Rodrigo bagi Black Steel. Terhadang Suban Faidasa, tendangan datar, kesempatan Pendekar United mampu menciptakan gol kedua yang sangat vital jelang berakhirnya persaingan di babak pertama. Raka Febianto memanfaatkan kesalahan Al-Bagir. Bloknya justru jatuh ke pathway pergerakan dari Raka yang dengan leluasa melepaskan tendangan terukur membuat Pendekar kali ini mampu menciptakan keunggulan 2-1 atas Black Steel FC. Ya, kita lihat time out yang sangat baik diambil oleh Coach Alvaro barusan sehingga dia bisa menginstruksikan bagaimana keadaan untuk melakukan press di depan dan hasilnya adalah sangat positif, Bung Adi. Ini dia kesalahan yang saya bilang. Fandi. Diego Rodrigo tadi dengan sebuah kesalahan fatal yang hampir berbuah lagi peluang bagi Pendekar. Ricardinho ke sisi kanan. Raka, misplaced pass, ada Samuel Amos. Diego Rodrigo, lagi kalau kata Bayu Merah kehilangan bestinya Ya, di betul Maria sekali. di laga Maria. kali ini. Tampak agak kebingungan tampaknya, Bung Adi. Strategi pressing yang baik ketika menyerang dan Black Steel juga tampaknya agak sedikit kaget tampaknya tadi. Peter, distribusi panjang yang tidak mampu dimanfaatkan sama sekali oleh Evan Somalina. Kembali terbuang percuma kesempatan bagi Black Steel FC untuk bisa menekan pertahanan dari Pendekar. Kemudian sudah kembali masukkan Bang Bayu Sabtaji, Abdul Salam. Ricardinho tampaknya masih belum tergantikan sampai saat ini. Bung Adi, main hampir berumur 38 tahun ini sangat luar biasa. Ada intercept dari Evan Somalina, satu tendangan mampu dihadang Wendy Brian.
tercepat yang akhirnya bisa diblok. Akhirnya diganti juga Ricardinho dengan Saiful yang hampir memiliki karakter yang sama. Pemain agresif dengan mempunyai kaki terkuat kiri yang bisa berada di dua posisi, flank dan anchor. Dengan terciptanya gol kedua, ada modal bagi Pendekar untuk bisa tampil lebih solid, bertahan. Karena tentunya reaksi dari Wendy Brian dan kawan-kawan untuk bisa keluar lebih tajam menekan akan mereka sajikan hingga akhir dari pertandingan di babak pertama kali ini. Bambang Bayu Sabta Haji kembali mampu lewati Evan Somalina. Gagal kali ini satu umpan yang coba ditawarkan tadi oleh Rian Dwi Renaldi. Strategi yang menurut saya hampir dimiliki oleh Kancil, di mana saat sudah unggul tapi tetap menyerang, seharusnya bisa menarik pemain-pemain Black Steel untuk masuk ke area dari Pendekar, Bung Adi. Ya. Karena memang sudah unggul 2-1, ya itu adalah mungkin strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh Coach Alvaro sendiri. Sulit dikendalikan tadi, satu distribusi kilat dari Al-Bagir diarahkan pada pergerakan dari Adityas Priyambudi Wibowo. Des sangat baik pasnya, terlihat oleh Al-Bagir, berbenturan tadi, satu benturan yang cukup keras Al-Bagir dengan Saifullah sepertinya. Wow, Saifullah dan Al-Bagir. Saifullah sendiri juga mempunyai trauma yang sangat mengingatkan dia pada cederanya pada tahun lalu, Bung Adi. Iya. Dan kedua pemain masih belum mampu bangkit, masih tergeletak mendapatkan perawatan dari fisio, baik dari Pendekar maupun juga dari Black Steel FC. Bahkan di tribun tidak ada kursi tersisa, mereka duduk di tangga-tangga yang ada. Ya, kita lihat pemandangan yang jarang terjadi. Ya, benturan lutut ini sangat mengkhawatirkan bagi kedua pemain. Semoga tidak parah dan masih bisa melanjutkan. Al-Bagir juga tampaknya sudah ditandu tampaknya, Bung Adi. Kerugian yang sangat besar saya pikir kehilangan Al-Bagir untuk Black Steel sendiri. Oh. Saiful juga tampaknya sudah bisa melanjutkan kembali, Bung Adi. Kita lihat sudah minta diganti teman-temannya. Semoga tidak terjadi masalah yang buruk untuk Saiful dan juga Al-Bagir. Nah, ini dia pemain muda dari Black Steel akhirnya harus diturunkan. Muhammad Faris yang akan tampil ya, menggantikan Al-Bagir. Dan memang ini menjadi kehilangan yang luar biasa bagi Black Steel dengan peran signifikan penjaga gawang Al-Bagir yang tidak hanya menjadi pertahanan terakhir mereka, tapi juga kerap kali menjadi pemain yang bisa memulai serangan bagi Black Steel, Bayu Sinara. Ya, betul sekali. Pengalaman Al-Bagir juga bagaimana dia bisa mengkontribusikan bola langsung ke dalam, tidak perlu melempar. Dan ini adalah debut pertama dari Muhammad Faris tampaknya. Debut pertama langsung bertemu dengan tim sebesar Pendekar. Iya. Semoga tidak grogi dan bisa mengikuti instruksi dari pelatih kiper dan juga Coach Hame tampaknya. Iya, sedikit grogi tentunya ada dari raut wajah sang pemain pengganti, tapi ini kesempatan yang harus dia ambil dengan cermat. Dan ini peluang di laga akbar seperti ini, tampil di hadapan ribuan pasang mata yang hadir di Dorpoki, dan juga Anda pemirsa yang menyaksikan laga ini. Masih keunggulan tercipta bagi Pendekar United, dan baru saja tadi penjaga gawang Al-Bagir mengalami kendala cedera, harus ditandu. Saifullah juga mengalami cedera di bagian wajah, tapi sepertinya mampu melanjutkan laga bagi Pendekar. Bambang Bayu Sabta Haji berikan umpan tanggung tadi, Somalina hampir saja mampu merebut bola. Keputusan yang tepat diambil oleh Megal sendiri, langsung membuang bola ke samping. Bagaimana resiko besar yang harus dia terima jika saja dia langsung membuang bola ke arah Evan, karena Evan juga mempunyai kecerdikan yang sangat luar biasa. Insting dari seorang, kalau di bola striker lah mungkin instingnya ya. Di futsal menjadi pivot yang luar biasa pada saat ini.
Ya tadi peluang bagi Black Steel FC. Lihat juga agresivitas dari seorang Bayu Saptaji ya, dengan segudang pengalamannya di futsal Indonesia. Dijatuhkan oleh Peter Marcelino tadi. Masih ada kesempatan bagi Pendekar. Kali ini cukup cekatan. Peter Everardus Masriat untuk bergerak lincah menutup ruang pergerakan tadi. Di bawah 2 menit tersisa. Satu peluang. Oh, sundulan berbahaya. Masih mampu dihadang tadi. First touch yang sangat luar biasa untuk Muhammad Faris. Sentuhan pertama dia. Dan ini menjadi modal yang baik untuk selanjutnya. Abdu dengan sebuah sundulan dan di tiang kedua kembali peluang tercipta bagi Pendekar United. Protes tadi Coach Alvaro. Bola menjadi milik dari Efrenaldi dan juga Pendekar United. Kick in kali ini. Satu set play yang baik tapi tidak berujung gol tambahan tersaji. Hampir berbahaya, padahal pemain-pemain Black Steel mengira itu mengenai pemain-pemain Pendekar, Bung. Sehingga sempat terjadi sedikit protes. Sulit bola dikendalikan oleh Evan Sumelena. Mulai ada reaksi kesal dari Rakpol Sayetngam. Melihat timnya tertinggal untuk mengakhiri persaingan menuju halftime. Biasanya suka teriak kenceng nih, Coach Hame nih, Bung Adi nih. Tapi agak kalem kayaknya kali ini. Evan Sumelena. Satu tendangan. Memang gerakan-gerakan seperti ini akan terlihat natural bila dilakukan oleh Evan Sumelena. Dia men-set up dirinya dengan satu upaya akrobatik lewati DBS. Tapi belum mampu untuk bisa arahkan bola menuju gawang. Satu lagi kesempatan dan sepertinya gol mampu tercipta lagi bagi Pendekar United menjadi 3-1 against the run of play ketika peluang bagi Evan Sumelena tercipta. Kesalahan dari penjaga gawang dan dimanfaatkan di mulut gawang tadi. Ya, kita lihat juga melihat Muhammad Faris melihat bola itu, dia melihat keluar tampaknya tapi membentur ke dalam malah, Bung Adi, sehingga mungkin dia mengira itu bola udah keluar, tapi saya tidak tahu, mungkin itu masih ya tadi seperti Bung Adi bilang masih grogi tampaknya. Satu kesalahan berujung petaka. Dan akhirnya dimanfaatkan oleh Pendekar United untuk bisa menambah lagi keunggulan berjarak 2 gol kali ini. Peter, upaya tendangan langsung dari Najib tadi masih mampu dibendung. Muhammad Najib hampir 10 kali peluang, Bung Adi. Mampu diputus tadi, satu intercept. Kembali penjaga gawang harus berhati-hati. Ricardinho kuasai bola, tendangan langsung masih mampu dihadang. Muhammad Faris, penjaga gawang muda, menggunakan kepala tadi untuk bisa menghadang upaya yang dilontarkan oleh Ricardinho. Usaha yang baik dari Muhammad Faris dan dia tidak mau mengulangi kesalahan yang sama tampaknya, Bung Adi. Betul. Hitungan detik saja tersisa di persaingan babak pertama yang sempat di awal berlangsung mulus untuk Black Steel, tapi reaksi dari Pendekar begitu luar biasa. Mampu menciptakan 3 gol yang untuk sementara membuat mereka mengamankan keunggulan dengan jarak 2 gol dari Black Steel FC. PR tersendiri untuk teman-teman dari Black Steel, bagaimana bisa meningkatkan percaya diri dari seorang Muhammad Faris. Efrenaldi, Ricardinho dihadang oleh Evan Sumelena. Buang lagi berikutnya bagi Pendekar. Satu upaya tendangan langsung. Unggul 3-1, masih menggunakan press di depan tampaknya. Coach
Alvaro Martinez tampaknya ingin mengamankan poin penuh pada pertandingan hari ini. Tapi masih ingat, masih ada babak kedua, Bung Adi. Iya. Semakin menipis waktu bagi Black Steel. Muhammad Najib. Tajam tadi tendangan yang dia lepaskan, menjadi akhir dari persaingan syarat aksi duel penuh drama dan juga gol-gol sensasional. Menjadi babak yang membuat frustrasi Evan Sumelina, di mana Black Steel FC untuk sementara tertinggal dari aksi menawan yang ditampilkan oleh Pendekar United di babak pertama dengan skor 3-1. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Partai Perindo konsisten membangun ekonomi rakyat dan usaha kecil agar lebih produktif untuk kemajuan bangsa. Partai Perindo merawat persaudaraan dan keutuhan bangsa, mengamalkan toleransi yang tinggi demi persatuan Indonesia. Partai Perindo peduli pendidikan bangsa, pemerataan di segala bidang, dan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Bersama Partai Perindo, mari berjuang membangun bangsa menuju Indonesia sejahtera. Saksikan terus program kesayanganmu di kanal digital MNC TV di kota Anda. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya Aku hanya ingin bebas. Bebas bermain, berbagi, dan berkembang. Tapi saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu, membuat aku tak bisa bermain. Tapi ibu memberiku kombantrin supaya cacing KO. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan, bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut, wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelapa deterjen tumbuhan. Sekarang Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Pasti enaknya lebih lama. enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko, sekarang ekstra besar, lebih mantap kopinya. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapra dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapra. Dilakukan para prega semakin di hanya di MNC TV. Tidur dengan lelap. Jangan biarkan nyamuk dan asap mengganggu kenyamanan dan tidur lelapnya. Hit Good Night Electric. Alat dan refill hanya 20. Dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Lancar ya konsernya? Duh, beruntusan. Pond's Pure Dry dengan charcoal yang menyerap kotoran, mengurangi beruntusan untuk wajah glowing dan mulus. Lagu ini buat nenek. Mulus. Aku suka wangi di bajuku. Bikin rileks, tahan lama lagi. Baru, wangi lavender vanilla yang bikin rileks dari Royal by Soclean Lavender Vanilla. 360 degree odor free formula, cegah bau dan bakteri nempel di baju. So relaxing. Royal Active Touch, tebarkan wangi di tiap sentuhan. Tetap wangi lembut seharian untuk baju sekeluarga. Royal by Soclean Lavender Vanilla baru. Buktiin wangi rileksnya. Wingscare. Nggak boleh takut ketinggalan
adalah momen saat nonton futsal karena dengan RCTI Plus bisa nonton di mana saja dan tentu aksesnya sangat mudah. Dapatkan juga RCTI Plus lengkap. RCTI Plus satu aplikasi, semua hiburan. Laga yang begitu panas menarik tersaji di babak pembuka di mana 4 gol tercipta yang tentunya membuat Pendekar United sebentar unggul 3-1 atas Black Steel FC. Satu start yang menjanjikan dari Black Steel tapi reaksi luar biasa dari tim Pendekar United untuk bisa membalikkan keadaan. Kita lihat juga dari 10 menit babak pertama tampak berimbang dengan beberapa komposisi serangan yang berbeda. Kita lihat juga di Black Steel sendiri lebih menggunakan flank untuk bisa masuk ke dalam dan juga di situ mengandalkan Evan. Tapi sayangnya dari sisi Black Steel sendiri tidak memanfaatkan sisi-sisi flank itu untuk mensupport seorang Evan sendiri. Dan dari segi Pendekar sendiri kita lihat itu lebih mengandalkan bagaimana pivot-pivot mereka sangat luar biasa di depan. Dan ini tentunya highlights yang tersaji di babak pembuka tadi di mana ada juga cedera yang dialami oleh Al-Baghir, satu kehilangan yang memang begitu terasa bagi Black Steel. Ini peluang-peluang yang juga didapat oleh Evan Somilina cukup banyak mengancam tapi belum bisa arahkan peluangnya untuk bisa menciptakan gol bagi Black Steel. Ya, kita lihat juga itu adalah gol ketiga yang dimana percadangan dari Al-Baghir juga mengira itu adalah bola out tampaknya Bung Adi. Ya, hilangnya Al-Baghir akan menjadi satu keadaan yang tidak menguntungkan bagi Black Steel dan kita akan bahas lebih detail lagi persiapan dari Pendekar United dan juga Black Steel FC untuk babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Disinilah suka duka perjalanan hidup Denny Jonathan atau akrab disapa Denjon memulai usahanya. Di depan Pasar Rakyat Karangan, Trenggalek, Jawa Timur, pria 23 tahun ini berjualan sate tahu. Lahir dari keluarga sederhana. Sebagai anak muda, Denjon selalu ingin memiliki usaha dan gerobaknya sendiri. Usaha dan doa memang tidak pernah mengkhianati hasil. Kerja keras, semangat, untuk berusaha secara mandiri mendapat perhatian dari Partai Perindo. Jadi bagian dari program Partai Persatuan Indonesia, Perindo, untuk secara nyata bisa memperkuat ekonomi masyarakat, menyiapkan fasilitas usaha yang lebih baik. Nah, hari ini saya serahkan, diterima dengan baik Mas Denny ya. Kilau konten para prega semakin di-hati hanya di MNCTV. XL dianugerahi penghargaan jaringan seluler tercepat, streaming paling lancar, download tercepat, gaming terbaik, dan video call paling stabil. Beli XL di Januari, bonus double kuota setahun penuh. Tunggu apa lagi? Soklin Lantai, kini dengan formula baru. Perlindungan optimal bunuh 99% kuman. Cepat kering, bersih berkilau, wangi tahan lama. Soklin Lantai, bersih terlindungi, wangi tahan lama. Wingscare. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Banyak komen negatif di sosial media. Caraku mengatasinya, Lux Botanicals Body Wash. Keharuman bunga eksotis memberikan wangi tahan lama 12 jam. Memberikanku kepercayaan diri untuk mengekspresikan diriku dan mengabaikan komentar negatif itu. Kekuatan wangi 12 jam, kekuatanku. Lux Botanicals Body Wash. Primadona Pantura di MNCTV, rumahnya musik dangdut. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan Indo bersinar. Aku butuh perawatan kulit yang tepat. Marina Hand Body Lotion UV White teruji klinis dengan advance formula, mengandung 3 kali active white, merawat kulitmu kapanpun. Dan Astaxanthin, antioksidan yang 6.000 kali lebih efektif dari vitamin C. Jadikan kulitmu 3 kali lebih bersinar, lembut, dan sehat.
Tapi hanya di MNCTV. Berhadiah lebih dahsyat, voucher Shopee, emas, iPhone 13, Toyota Race, Honda CR-V, dan Grand Prize Mercedes-Benz GLC 200. Buka dan tingkatkan saldo tabungan dahsyat dari MNC Bank. Pemirsa, masih bersama kami dalam laga Liga Futsal Profesional. Duel sengit panas tersaji di Gor Pop kita di babak pembuka, di mana untuk sementara Pendekar United mampu unggul 3-1 atas Black Steel FC. Bagi Coach Alvaro, sebuah perkembangan menarik. Mereka sudah tampil luar biasa dan ada karakter dan DNA yang sudah mulai tercipta bagi Pendekar United. Tim yang memang difavoritkan untuk bisa meraih titel juara dan mereka menunjukkannya di babak pertama tadi. Ricardinho tampil menjadi pembeda dan juga Fandi Permana menjadi bintang mereka di babak pertama. Ya, kita lihat juga Coach Alvaro juga walaupun sudah baru unggul 3-1, dia harus memperhatikan ada beberapa peluang yang sangat berbahaya, terutama di Muhammad Najib 7-8 kali shoot ke arah gawang, tapi memang belum bisa merobek pertahanan dari Pendekar sendiri, dan ini harusnya menjadi perhatian khusus dari Coach Alvaro sendiri untuk menghadapi babak kedua. Muhammad Najib, Evan harus diperhatikan lebih baik. Ya, kita melihat memang Wendy Brian juga menjadi satu lagi senjata yang bisa merepotkan mereka, dan juga Peter Everandus, pemain muda yang Anda katakan tadi akan berkembang luar biasa di musim kali ini, juga menunjukkan satu penampilan menjanjikan, tapi memang dari segi finishing masih jauh dari ideal bagi Black Steel tadi di babak pertama. Ya, kita lihat juga kontribusi dan juga distribusi bola mereka ke arah Evan tidak dimanfaatkan dengan sempurna. Ketika bola sudah ke arah Evan, mereka tidak ada yang muncul ke arah Evan sendiri. Flank-flank yang seharusnya muncul tidak ada di situ, dan itu mungkin di babak kedua harus lebih baik dari babak pertama. Memang ada approach yang berbeda antara Pendekar dengan Black Steel FC. Black Steel menggunakan juga segenap kemampuan individual untuk bisa berupaya menciptakan gol. Tapi bagaimana rangkaian struktur tekanan lebih tercipta manis bagi Pendekar tadi di babak pertama. Kita lihat juga pemain-pemain dari Black Steel seperti tadi saya bilang, si Diego tidak baik di depan ketika dia kehilangan bestinya tersebut. Benar. Bagaimana dia hanya memanfaatkan seorang Evan di depan, sedangkan dari sisi Pendekar banyak menggunakan sisi dari pivot. Kita mempunyai banyak pivot sekali di Pendekar, dan sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan baik dari sisi-sisi flank tersebut. Kita lihat beberapa gol, terutama di gol kedua, bagaimana bisa mengepres ke depan sebelum mengambil kick off tersebut dan juga sebelum mengambil dari sisi time out. Iya, dan bagaimana kecerdikan dari Pendekar setelah time out tadi juga mampu menciptakan gol, dan momen-momen di fase-fase krusial mereka mampu menciptakan gol yang membuat mereka unggul. Dan satu nama yang juga menarik kita bahas, Bambang Bayu Sabta Aji, masuk dari bench, kemudian memberikan perbedaan signifikan. Energi yang diberikan begitu positif dan membuat rekan-rekan lainnya seolah tertular dengan energi luar biasa dari BBS. Ya, energi-energi seperti ini tidak hanya dimiliki oleh seorang Ricardinho, tapi dimiliki seorang BBS juga. Bagaimana juga, walaupun kemarin dia tidak bermain di Pendekar saat melawan Kancil, tapi kontribusi dia di babak pertama ini sangat luar biasa ketika dia dari posisi flank. Posisinya asli dari Bambang Bayu Sabta Aji itu adalah flank, tapi dia bisa membawa bola dan menggiring pertahanan dan juga menggiring serangan-serangan dari Black Steel untuk bisa mengikuti dia ke anchor, balik lagi ke flank. Pemirsa, kita sudah terhubung kembali dengan Gor Popki di Cibubur, Jakarta. Ricardinho dan kawan-kawan Pendekar United dengan tentunya tekanan berbeda di musim ini, dengan segenap bintang yang mereka miliki di roster mereka, membuat tim ini patut untuk bisa dijadikan favorit juara, pun juga dengan Black Steel dan tentunya sang juara bertahan BTS, dan ada juga Cosmo JNE. Ini nama-nama yang tentunya akan beredar terus di jajaran papan atas persaingan Liga Futsal Profesional. Dan untuk Anda, laga seru, laga akbar
tersaji di early kick-off kali ini, di mana Black Steel FC untuk sementara tertinggal untuk memulai babak kedua. Kita nantikan letupan kejutan apa yang akan bisa disajikan oleh Evan Somalina dan kawan-kawan. Ini satu ujian bagi mereka di pekan perdana, tampil begitu nyaman dengan meraih keunggulan signifikan di laga pembuka, tapi mereka tertinggal kali ini, Bayu. Ya, kita lihat juga Evan belum menemukan karakter permainan aslinya yang sangat sangar dan mematikan, Bung Adi. Juga dia harusnya membutuhkan suplai bola yang lebih baik lagi di babak kedua ini dan membutuhkan flank-flank untuk bisa masuk support seorang Evan. Kick-off babak kedua sudah berlangsung. Satu serangan kilat coba langsung diberikan oleh Black Steel. Wendy Brian lancam tadi dari flank sebelah kanan. Terlihat beberapa strategi berbeda nampaknya. Dan kali ini tampaknya menggunakan flank untuk bisa menembus pertahanan dari Ricardinho. Main spesial bisa berposisi di dua tempat dan juga flank, terhadang oleh pressing yang sangat baik dari Evan Somalina. Kembali ini animo luar biasa para spektator yang sudah hadir sejak pukul 8 pagi tadi, dan akhirnya mereka bisa mengisi tribun penonton sangat penuh sesak. Peter tadi kepada Evan Somalina, coba tembus masuk tapi masih juga terhadang. Raka tidak hanya piawai untuk bisa bertahan tapi juga sudah menjadi pencetak gol bagi Pendekar di laga kali ini. Kita lihat juga Raka defense yang sangat luar biasa ketika dia bisa memahami pertukaran pemain dan juga pertukaran posisi antara Evan dan yang lain. Ricardinho kali ini bagi Pendekar, satu pas terukur tadi tapi masih mampu diamankan bola oleh Muhammad Faris, sang penjaga gawang muda. Peter Everardus tadi, Ali Peter, Aditya Spriambudi, Wendy Brian. Support yang luar biasa tampaknya diberikan oleh senior-senior dari Black Steel sendiri untuk seorang Muhammad Faris. Evan tadi coba gulirkan bola mengancam ke zona pertahanan dari Pendekar. Evan Somalina, Peter Everardus, Wendy Brian tampil dengan intensitas lebih tinggi. Aditya Spriambudi mencari ruang tembak tadi, masih juga mampu dihadang. Ricardinho dengan nutmeg melewati Evan Somalina, mendapatkan gemuruh sambutan penonton di tribun Gorpoki. Sebuah skill yang menjadi ciri khas seorang Ricardinho. Akurasi passing luar biasa, tapi ada recovery defending yang juga prima dari Wendy Brian tadi, menutup celah yang coba dimanfaatkan oleh Efrinaldi, salah satu penampil paling konsisten bagi Pendekar di persaingan kali ini. Efrinaldi mendapatkan terpas dari Ricardinho. Raka di bawah tekanan tadi. Kita lihat juga di situ sudah masuk Nandi Sukma tampaknya. Penuh dengan pengalaman, mulai karir dari biang bola DB Asia Famos. Ricardinho membarkan ke sisi kiri, Bali akselerasi coba dikembangkan dengan penuh percaya diri ya Efrinaldi. Nandi Sukma, pemain yang pernah menjadi Evan Somalina Bayu meng-create space untuk menembak tadi, tapi masih tipis di sisi kanan dari gawang Pendekar yang dikawal oleh Mogel. Kita lihat spesialisasi dari seorang Evan dengan menggunakan badan dia yang sangat luar biasa untuk menjadi seorang pivot, dan ini sering terjadi gol-gol indah dari seorang Evan. Ya. Kontrol dengan kanan, dia tekuk lagi ke kiri dan shooting. Ricardinho makin rapat, pressure dijalankan oleh Black Steel. Wendy Brian menangkan possession bola bagi Black Steel FC. Ada dua pemain tadi, aksi yang coba ditawarkan oleh Wendy Brian. Main
calon pengisi bintang futsal selanjutnya, Wendy Brian bersama Peter dan Najib mungkin. Kita lihat juga di situ pemain baru dimasukkan Andi Sukma. Andi Sukma pemain dengan banyak pengalaman, pemain yang mengubur impian Black Steel pada saat final melawan Famos dengan penaltinya yang luar biasa. Tapi sekarang malah main di Black Steel. Dan itulah indahnya dari sepak bola atau futsal ya. Iya. Hari ini jadi lawan, besoknya jadi kawan. Dan bersaing justru untuk bisa mendapatkan titel bersama dengan Black Steel kali ini. Jaga Bang Miguel. Distribusi bola panjang tadi. Ya, Miguel sampai saat ini juga sangat luar biasa penampilannya. Diego Rodrigo kembali masukkan. Sani di bawah tekanan, justru berbuah gol tambahan lagi bagi Pendekar United. Rian Dwi Renaldi dengan high intensity pressure yang dia lakukan mampu mencuri bola dari penguasaan Ihsani Fajar dan berbuah petaka bagi Black Steel dengan gol yang bersarang di gawang dari Black Steel FC, menjadi keunggulan Pendekar 4-1. Ya, strategi pressing yang sangat luar biasa dari seorang Alvaro membuat dia menambahkan keunggulan dari seorang Rian, dan tampaknya Alvaro juga tidak mengendorkan permainan walaupun sudah menang 3-1 tadinya. Dan hasil ini sangat positif sekali, bagaimana Rian sangat full speed untuk bisa menghalau bola. Sedikit terganggu Ihsani Fajar kepercayaan dirinya setelah tadi melakukan error yang berbuah gol tambahan mampu diciptakan, dan mulai kesal, mulai kecewa di sisi lapangan. Pelatih kepala Rakpol Sainet Ngam. Gol cepat diambil oleh Rian, main yang musim pertamanya ini bersama Pendekar, sebelumnya beberapa musim di Halus FC. Main yang hampir 25 tahun, kelahiran Bangun Harjo 98. Bola Amos tadi, Ahmad Najib, Ihsani Fajar, Rodrigo, Bali Najib, Amos, Rodrigo, Muhammad Najib. Tangannya juga masih mampu dihadang. Ya, saya pikir instruksi dari Coach Hame sendiri bagaimana Najib bisa menggantikan posisi dari seorang Di Maria yang sama-sama menggunakan kaki kiri, dan diharapkan bisa berikan yang terbaik dengan kontribusi dari seorang Muhammad Najib. Kita lihat beberapa peluang di babak pertama, dan ini adalah peluang yang baik pula. Kembali gagal, memang menjadi satu pertandingan yang cukup menyulitkan bagi Diego Rodrigo. Terisolir dan kerap kali gagal memanfaatkan peluang bagi Black Steel. Ihsani Fajar, Amos tadi, ada Hika Jinio. Anggaran. Seperti saya bilang di babak pertama banyak menggunakan pivot, Bung, sehingga pilihan seorang Miguel akan lebih banyak. Ya. Dia bisa build up dari belakang dari seorang Ricardinho atau langsung ke Fadila. Pivot berbadan kekar. Dan semua pivotnya terlihat semuanya menggunakan front foot kiri, Bung Adi. Samuel Amos, Diego Rodrigo cari ruang tembak. Diego Samuel Amos. Ya, kita lihat Diego juga tidak banyak pilihan tampaknya, Bung Adi. Samuel Amos cerdik memanfaatkan pergerakan dari Najib. Mistik tadi. Berujung lagi serangan balik dari Pendekar. Abdul terjatuh, pelanggaran. Pelanggaran dibuat Najib oleh mantan rekan satu timnya di Halus. Tapi saya pikir ini memang pelanggaran. Beda halnya ketika Najib menyentuh bola sedikit tadi.
Set piece yang harus diperhatikan Bung Adi. Kerap dilakukan oleh Coach Alvaro, sangat luar biasa ketika juga saya sempat melihat beberapa sesi latihan dari pendekar sendiri. Kita lihat di situ masih ada BBS disimpan dan tim analisis sudah bersiap-siap. Kesempatan deflected tadi, peluangnya hampir saja kembali bisa diterbati oleh pemain yang belum lama tadi menciptakan gol keempat, Rian Dwi Renaldi. Oh, satu tendangan yang begitu terukur dari Suban Faidasa membuat pesta gol menjadi 5 yang mampu dilesakan oleh Pendekar United, dan yang menjadi perhatian kali ini adalah defending yang begitu statis dari para pemain Black Steel yang dengan mudah dimanfaatkan oleh Suban Faidasa untuk bisa menciptakan gol kelima bagi Pendekar. Ya, peran Muhammad Faris juga harus lebih baik lagi ketika dia juga tampak ragu dan juga tampak malu-malu untuk, atau tampak takut tampaknya untuk bisa menginstruksikan kepada senior-seniornya, dan itu tidak perlu dilakukan harusnya Bung Adi. Dia sebagai seorang kiper harus lebih berisik. Kita lihat tidak ada komunikasi yang berjalan dengan baik tampaknya. Ada rasa segan ya dari dirinya. Iya. Ketika dia dipercaya harusnya bisa step up, tapi memang ini stage-nya begitu luar biasa berat bagi pemain muda. Menggantikan Al-Bagir juga. Dan Pendekar United benar-benar memanfaatkan peluang tersebut. Mereka tidak pernah melirik balik lagi setelah mampu menciptakan gol kedua, gol ketiga, keempat. Semakin membaik penampilan mereka, penuh dengan percaya diri dan begitu terukur struktur mereka untuk bisa menekan, dan puncaknya adalah keunggulan 4 gol yang mampu mereka jaga hingga saat ini. Diego Rodrigo, Black Steel coba merespons. Kembali peluang bagi Pendekar. Fandi Permana terhadang tadi. Ari dan Fadila kembali dimasukkan. Fandi sudah dimasukkan, dan juga kita lihat raut wajah dari seorang Coach Hamid tampaknya ingin merubah beberapa komposisi pemain agar bisa kembali membongkar pertahanan dari Pendekar sendiri. Wendy Brian, Peter Everadus. Sangat baik footwork dari Wendy Brian. Evan Somalena sambil terjatuh, masih coba amankan bola. Sakan tendangan gagal, dan pelanggaran tadi dari Peter. Raka mengerang kesakitan di bagian perut sepertinya. Iya, benturan siku ya yang masuk tadi ke bagian rusuk atau juga perut dari Raka Febianto. Menurut saya blocking yang perlu menurut saya untuk dilakukan pemain Black Steel untuk mengantisipasi counter attack dari seorang Raka. Kita tahu juga Raka pemain dengan pengalaman yang sangat luar biasa untuk Pendekar sendiri. Ya. Dan kedalaman squad ya dari Pendekar Bayu Semerah ini luar biasa juga, bagaimana dalam setiap posisi ada 2 pemain bahkan yang saling men-challenge untuk bisa menjadi pemain utama pilihan dari roster yang dimiliki oleh Coach Alvaro. Ya, kita lihat juga tambal tidak terlalu banyak tambal-tambal dari beberapa pemain dari Pendekar sendiri, hanya 2. Power play tampaknya sudah ingin diberikan kepada Pendekar sendiri. Kita lihat juga penggilat futsal di tanah air makin ramai, makin siang makin ramai sekali Bung Adi. Iya, karena juga di laga awalnya adalah partai yang paling mereka nantikan tentunya. Dua tim favorit juara, 2 kandidat utama untuk bisa mengganggu BTS, sang kampiun bertahan, saling berhadapan. Dan untuk sementara, para penggila futsal Indonesia ini sedang menyaksikan satu aksi yang luar biasa menawan dari Pendekar United. Satu peluang tadi gagal untuk bisa dimanfaatkan, menciptakan gol kedua. Ihsani Fajar mengincar tiang kedua tadi.
Oh, agresif yang sangat luar biasa dari pemain pendekar pula ditunjukkan. Masih tersisa 12 menit tampaknya Bung Adi, dan risiko ini memang harus diambil ya. Setelah Al-Bagir tidak bisa ditampilkan kembali. Evan Somalina terus mencari ruang bergerak dan juga menciptakan space untuk menembak tadi. Evan Somalina masih belum mampu juga. Cerdik tadi Abdu, kerja keras untuk bisa terus menempel pergerakan dari Evan Somalina. Kita lihat pada saat kondisi power play seperti ini, Bung Adi, memang dibutuhkan defender-defender yang mempunyai agresivitas yang sangat luar biasa di belakang. Raka tampaknya kembali dimasukkan. Diego Rodrigo, Evan Somalina, Ihsani Fajar semakin meningkatkan tekanan mereka. Black Steel tertinggal 4 gol. Kurang dari 12 menit tersisa di Gor Popki. Diego Rodrigo tadi. Upaya tendangan dari Diego terhadang. Dan mungkin juga masih tersisa bagaimana di musim yang belum lama berlalu mereka secara dramatis harus mengakui keunggulan dari Bintang Timur Surabaya. Walaupun dengan poin yang sama mereka kalah head to head. Dan ini membuat gelar juara jatuh ke tangan dari BTS. Padahal cukup lama juga Black Steel menjadi pemuncak Bayu Subera. Iya, betul sekali. Dan juga cukup lama juga BTS juga menunggu gelar itu, Bung. Dan sepertinya masih ada carry over, masih ada mungkin beban yang dirasa para pemain. Ini memang masih menjadi awal dari musim, tapi dengan keunggulan ini, Pendekar ini sebuah statement luar biasa. Iya, betul sekali. Sebuah awal yang sangat luar biasa. Dan dia berharap juga di Jakarta pada minggu ini ingin mengumpulkan 6 poin pastinya. Dan kemarin hanya membawa 1 poin. Raka juga menjadi motor defender dari Pendekar sendiri. Kesempatan lagi bagi Black Steel. Masih juga gagal. Megel tidak ada pilihan tampaknya. Raka tampilannya sangat luar biasa. Mantan Pendekar di BTG, kampus Trisakti, SMA 36 Jakarta Timur. Kita lihat. Oh, Dian Wendy tadi. Evan Somalina masih juga mampu dihentikan tendangan kerasnya tadi. Ari Yunanda sepertinya melakukan blok terhadap sepakan dari Evan Somalina. Ya, memang kondisi-kondisi seperti ini, Bung Adi, baik defense ataupun offense harus memiliki squad pemain yang memang spesialisnya untuk melakukan power play, baik itu menyerang atau itu bertahan. Riansa Adom tampaknya siapkan, pemain senior dengan banyak pengalaman, membawa Black Steel jadi juara. Diego. Wendy Brian coba alurkan bola tadi menuju zona berbahaya. Evan Somalina berikan ke sisi kanan. Kembali Wendy Brian. Diego Rodrigo. Peran anchor pada kondisi power play seperti ini sangat berpengaruh, Bung Adi, ketika dia harus bisa memiliki passing yang sangat luar biasa untuk rekan-rekannya. Dan kaki terkuat juga akan dimasukkan untuk setiap posisi-posisi dari power play tersebut, Bung Adi. Dan sejauh ini juga power play yang coba ditampilkan oleh Black Steel belum berbuah hasil. Dan kredit kerja keras terus diperlihatkan oleh Pendekar United. Dan ketika pergerakan off the ball mereka juga mengesankan. Ini sangat sulit bagi Black Steel tentunya. Ya, betul sekali. Bagaimana defense dari Pendekar sendiri juga sangat rapi. Ketika dia bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sangat luar biasa. Rapi, rapat. Dan sudah terlihat sangat banyak pecinta futsal di tanah air telah datang ke Gor Popki. Cukup jarang kita melihat Black Steel dalam beberapa musim terakhir seolah tampil kehilangan ide untuk bisa berkreasi, untuk bisa membongkar
pertahanan yang memang mengesankan dari Pendekar United di laga persaingan kali ini. Ya memang di tahun ini juga Black Steel sendiri juga tidak menambal dan menambah banyak pemain. Hanya Nandi Sukma dan juga mungkin ada kiper Irman di situ. Dan skuadnya ini hampir sama dengan tahun kemarin mungkin. Ya. Kita lihat juga Bagir sudah diplester tampak dagunya. Kembali masuk tampaknya Bung Adi. Iya, kembali tampil Al-Bagir setelah tadi berbenturan cukup serius, bagian lutut dan juga wajah terkena benturan signifikan. Tapi memang hilangnya Al-Bagir seolah membuat runtuh juga pertahanan dari Black Steel FC di laga kali ini. Iya betul, setuju saya. Dan harusnya dengan tampilnya Bagir kembali membuat percaya diri pemain-pemain dari Black Steel juga bertambah. Adom sudah dimasukkan. Eka Jinio. Bola melebar, cukup mengancam. Bisa dihentikan oleh Samuel Amos. Peter Marcelino kali ini pada Peter Everardus. Lihat Samuel Amos. Tanggung tadi, Ricardinho dengan cepat berikan bola berbahaya, peluang lagi bagi Pendekar. Al-Bagir kali ini mampu menghadang upaya dari Suman Faidasa. Satu lagi peluang bagi Pendekar, masih bisa dihentikan oleh Peter Everardus. Itu yang tadi saya sebut bagaimana peran dari seorang kiper ingin membuat pemain-pemainnya terlihat nyaman dan aman mungkin Bung Adi. Iya. Jadi percaya diri pemain-pemainnya akan lebih bertambah tampaknya. Dan itu memang yang diberikan oleh Al-Bagir tidak hanya bagi Black Steel tapi juga bagi Timnas Futsal Indonesia. Betul sekali. Pakai power play kembali tampaknya dimasukkan. Lemparan Al-Bagir dimanfaatkan oleh Diego Rodrigo. Efren Ali menutup laju dari Diego. Jarang tadi sepertinya. Oh, untung tidak mengenai kaki terlebih dahulu Bung Adi karena ini lumayan berbahaya. Aditya Priambudi menghadap bola bagi Black Steel. Sepertinya kesempatan kali ini cuma dimanfaatkan. Diego Rodrigo tadi, Evan Somalina. Isani Fajar kembalikan bola kepada Evan. Rodrigo menjadi peran yang tenang sekali tampaknya Ricardinho dan kartu kuning. Bung Hadi memang wajar diberikan karena menahan bola. Kick-in bagi Pendekar United, Ricardinho. Fandi Permana, Ricardinho kembali. Fandi ada space bergerak bagi dirinya. Coba sebuah akselerasi, berikan umpan tadi maksudnya Al-Bagir menghadang. Andy Brian, Peter Marcelino. Wow, satu stop yang mengesankan dari Miguel. Ya kita lihat Miguel sangat luar biasa, pemain yang sangat profesional. Ketika libur juga dia sering melakukan hal-hal seperti ini Bung Adi. Ya. Di mes dia sering split. Oh, satu lagi kesempatan. Wendy Brian tidak mampu untuk bisa melesakkan bola, mengetarkan jala dari Pendekar. Luar biasa Miguel pada pertandingan kali ini. Dan pemain seperti ini harus dicontoh dengan pemain-pemain yang lain. Senior-senior yang lain juga memberikan sesuatu yang luar biasa untuk junior-juniornya di Pendekar sendiri, terutama Miguel. Jadi kalau pagi lagi libur, dia suka melakukan hal seperti itu dan sekarang terbukti hasilnya. Ya. Luar biasa Miguel. Etos kerja, kemudian disiplin dan bagaimana latihan memang
memberikan outcome yang begitu luar biasa di saat pertandingan berlangsung, dan itu yang diperlihatkan oleh Miguel. Iya. Miguel main hampir 32 tahun. Kelahiran Padang tahun 91. Di bawah 8 menit, waktu tersisa bagi Evan Somalina dan juga Black Steel FC untuk bisa menyelamatkan tim mereka dari kekalahan yang akan cukup terasa menohok. Kembali melakukan power play, tapi tampaknya kiper terbang digantikan. Dan ini ada strategi-strategi lain tampaknya diberikan oleh Coach Hame. Bagaimana power play-nya menggunakan Sani sekarang dengan jalur passing dari sebelah kiri. Evan Somalina, Ihsani Fajar, Bali salah pengertian dalam dua fase berdekatan. Juga build up tadi. Al-Bagir datang menghadang. Gip Benugerian, pemain dari Halus FC. Oh, luar biasa sekali disiplin dari seorang Fandi. Bagaimana dia kehilangan bola dan langsung disiplin untuk merebut bola itu kembali. Oh, tidak perlu dilakukan tampaknya. Iya, ada kontak mungkin dengan bagian wajah Evan Somalina. Kartu diberikan. Ada agresi tadi yang terpantau dilakukan kepada bagian wajah dari Evan Somalina. Kita lihat Ahmad Badila. Ya, tangan tadi yang naik ke bagian wajah dari Evan, dari Fadila. Dan wajar diberikan kartu kuning, saya pikir, Bung Adi. Ya. Dan wasit juga di posisi yang begitu tepat tadi untuk menahan, karena Evan bereaksi cukup keras. Iya. Di depan wasit malah. Iya. Terlalu berani ya Fadila tampaknya. Ya, time out di lapangan persaingan. Di kondisi seperti ini tampaknya Coach Alvaro juga kemungkinan tidak akan memasukkan kembali seorang Fadila. Mungkin takut terjadi kartu merah atau apa. Lalu juga Al-Bagir. Di jersey atasnya tampak kelihatan darah ya Bung Adi ya. Dan mungkin tadi dagunya agak robek sedikit, tapi luar biasa penampilan Al-Bagir pada pagi hari ini. Sepertinya mungkin tadi membutuhkan waktu untuk menjahit sedikit Al-Bagir. Iya, betul. Kemudian dia tampil kembali, tapi kalau ada darah di bagian jersey, di bagian atas tadi, di punggung ya, harusnya jersey dari Al-Bagir diganti ya. Kalau bisa jangan dicuci, itu harganya bisa melonjak. Match worn, dan juga ada cerita di balik match. Iya, betul sekali. Dan juga berlangsungnya laga kali ini di mana mempertemukan Black Steel dengan Pendekar. Jadi memang istimewa jersey dari Al-Bagir. Betul. Kalau nanti diminta oleh Bayu Simera. Belum mampu Black Steel FC untuk bisa menambah koleksi gol, memperkecil keunggulan. Masih cukup nyaman sejauh ini Pendekar United dalam laga yang mempertemukan dua tim yang memiliki potensi untuk bisa meraih titel di musim persaingan kali ini. Masih cukup nyaman, 5-1 keunggulan dari Pendekar United atas Black Steel. Dan diberian Diego Rodrigo. Defend dari Pendekar juga sangat berbahaya dan berpengalaman ketika mereka memiliki kaki-kaki panjang, dan ini sangat dibutuhkan untuk defend dari formasi tersebut, Bu. Wow. Masih sangat baik komunikasi, pergerakan, defending tanpa bola, penuh disiplin, kerja keras, dan langsung memenangkan possession sesaat tadi. Jorginho paskan bola. Tampak sudah terbaca tampaknya Bung Adi ketika seorang Evan dimainkan di belakang, dan artinya ketika dia sudah bermain di belakang, dia akan memanfaatkan shooting kerasnya. Harusnya berada di posisi pivot, dia berada di belakang dan harus memanfaatkan shooting kerasnya seorang Evan. Rodrigo, Evan Somalina.
Ada ruang tembak oleh Abdu kembali. Ini tugas istimewa dari Abdu. Kemudian transisi serangan, harus ada foul tadi yang dilakukan oleh Evan, tactical foul, menjatuhkan pemain yang sangat luar biasa perannya, Raka Febianto. Dan jika tidak terjadi foul mungkin bisa menambah keunggulan Bung Adi. Kita lihat juga Raka menjadi pemain terdepan dan Evan menjadi pemain terakhir. Kartu kuning dari tactical foul yang dilakukan oleh Evan Somalena, bisa menghadang bola kembali bersarang di gawang dari Black Steel FC. BBS sudah tampil kembali. Rika Junior kali ini sisi kiri. Jangan lupa Pendekar juga udah memiliki 5 foul Bung Adi. Ya, dengan Black Steel masih 3 foul. Dan ini akan menjadi perhatian khusus ketika Evan kembali menjadi pemain yang terkena kartu kembali, dan itu jadi kerugian yang sangat besar tampaknya untuk Black Steel sendiri. Jangan sampai Evan mengulangi hal ini kembali. Diego, Wendy Brian tadi, Diego Rodrigo, ada Evan Somalena, Diego, tendangan yang menyulitkan untuk bisa diantisipasi sang penjaga gawang, tapi masih juga baik hadangan tadi yang ditampilkan oleh Miguel. Kita lihat jatuhnya juga, tapi memang kesiapan dari seorang Miguel juga luar biasa, dan ini memang sudah latihan dia sehari-hari tampaknya Bung, untuk melakukan split, block, dan lain-lain. Kita lihat juga di sini juga ada pelatih kiper berpengalaman Eka Sanjaya. BBS kembali masuk. Aditya tadi, Wendy Brian mampu dihentikan. Recycle tekanan lagi bagi Black Steel, juga gagal. Dan ini adalah gambaran dari kekesalan pelatih kepala Black Steel yang mulai khawatir bahwa waktu semakin menipis dan sulit bagi timnya untuk bisa bahkan memperkecil keunggulan dari Pendekar. Diego Rodrigo, tendangan langsung. Miguel lagi-lagi, bukan kali pertama, terhitung sudah 3 save penting di babak kedua ditampilkan oleh penjaga gawang dari Pendekar United, Miguel. Tidak ada pilihan lain dari seorang Diego ketika melihat pemain defense dari Pendekar sendiri sudah menutup hampir 2 orang yang menutup di tiang kedua. Pilihan terakhirnya adalah shooting tampaknya Bung Adi. Kembali melakukan power play. Seperti yang tadi saya bilang, ketika Evan sudah menjadi pemain di belakang, harapannya adalah shooting keras dari seorang Evan. Ya. Dan diberian tadi, sudut sempit coba dimanfaatkan. Tendangan dari Aditya Setiabudi, masih belum juga bola menggetarkan jala Pendekar untuk kali kedua. Ada sentuhan tadi, tendangan penjuru cepat diambil. Diego Rodrigo, Aditya Setiabudi, Wendy Brian, Diego! Ya, risiko-risiko seperti ini memang harus diambil dari sisi Black Steel sendiri. Bagaimana Coach Hame juga menginstruksikan di 10 menit akhir, bahkan 12 menit akhir langsung melakukan power play. Miguel dengan kaki tadi melakukan save-nya. Dityas, tendangan sudut bagi Black Steel FC. Wendy Brian, Diego, Evan Somalena, Iksani Fajar. Lalu mudah diantisipasi tendangan dirinya tadi oleh Rian Dwi Renaldi. Rapi sekali tampaknya defense dari power play Pendekar sendiri. Ya. Dan kuncinya disiplin ya, dan juga komunikasi ya. Baju merah. Betul sekali, kita lihat juga Miguel sudah digantikan oleh Alvin tampaknya. Pemain kunci yang menjadi keberhasilan Pendekar My Futsal pada saat FFI U20 bersama RD. Kiper muda yang menjalani musim keduanya bersama Pendekar. Dari Ferradus tadi, Diego
Ruang lagi, gagal. Kesempatan perdana tadi yang didapat oleh Ronald Bonai. Alvin dipercaya untuk bisa mengcover dari seorang Miguel dan menunjukkan kualitasnya, Bung Adi. Ya. Jadi ini juga yang membedakan kualitas menjaga gawang dari Black Steel dengan Pendekar ya. Dimana cadangannya mampu unjuk gigi. Betul sekali. Ya memang seorang Alvin juga penuh pengalaman di musim kemarin dan juga menjadi pemain yang kita lihat apakah jadi gol. Oh, tipis tadi. Untuk menjadi seorang pemain kiper powerplay itu sangat membutuhkan fisik yang luar biasa, Bung Adi. Betul. Dan saya pernah merasakannya. Baik itu. Turn, kemudian satu lagi gerak tipu, 2, 3, 4 kesempatan. Drag back control disajikan oleh Diego Rodrigo. Tapi kemudian Ricardinho ketika defending juga menunjukkan kualitasnya. Tidak banyak pilihan tampaknya Diego. Ruang lagi, Evan Samalina, Ihsan Fajar. Belum menunjukkan penampilan terbaik tampaknya Black Steel pada hari ini. Ini dia. Ya, Evan Samalina, side netting saja. Apakah mungkin kick off terlalu pagi? Bayu Semerah Bisa jadi. Black Steel. Mereka memang coba switch on di awal laga, tapi kemudian ada perkembangan penampilan yang justru lebih memukau dari Pendekar, membuat mereka mampu membalikan keadaan, dan semenjak gol kedua tercipta mereka terus tancap gas. Kontak tadi, Peter Everardus menjatuhkan Hari Yunandar. Ya, Hari Yunandar, pemain muda yang punya potensi besar untuk bisa menggantikan posisi dari senior-seniornya di timnas nantinya. Wow. Biasa pemain satu ini, kita lihat juga supporter dari mereka sendiri, dan sebagian besar saya kenal nih Bung Adi. BS Nino. Oh, intercept tadi gagal Najib. F. Rinaldi. Sejauh ini penampilan dari F. Rinaldi juga luar biasa. Betul. Main yang banyak pengalamannya di futsal Indonesia. The Great, Pelindo, APK, SKN, Giga, Kancil. Dan sekarang ada di Pendekar. Wow, satu upaya impresif footwork tadi yang disajikan oleh Ronald Bonai, tapi belum juga bisa untuk menciptakan gol. Memang kemampuan individu tidak diragukan lagi, tapi bagaimana kualitas finishing juga masih jauh dari ideal. Terutama di game kali ini bagi Black Steel. Laga perdana mereka, bahkan lalu mereka sudah mampu merasakan 5 gol, tapi kali ini justru merasakan 5 gol bersarang di gawang mereka. Betul sekali Bung Adi. Oh, jauh ke depan saja Alvin. Menit bermain yang cukup lama diberikan untuk Alvin, Ya, karena memang lama. sudah defisit banyak gol. Betul. Lama dan berharga bagi Alvin, seperti ini menikmati laga kali ini. Ihsan Fajar masih terus berupaya. Najib, Somalena, Diego, Wendy Brian. Lalu lama tadi untuk bisa menarik pelaku tendangan. Ini dia. Terbuka, BBS. Oh, sayang sekali. Gagal tadi. Tampak tidak ada pemain tampaknya. Apa yang terjadi mengenai sedikit tampaknya Bung, dan itu juga tidak sengaja tampaknya Evan. Iya. Tergerus sedikit ya di bagian wajah mungkin dari BBS. Yang harusnya dikonversi menjadi sebuah gol tampaknya tadi. Ya. Tadi. Kick in bagi Pendekar.
Fandi akan ambil kesempatan kali ini dari Ian. Harus diulang sepertinya. Ya. Harus keluar terlebih dahulu kan pakai BBS. Setelah mendapatkan perawatan tadi dari fisio. Ian dari Fandi. Ricardinho yang dituju. Ian kembali. Oh, lagi satu challenge terlambat masuk tadi. Menjatuhkan Rian Dwi. Oh, nyangkut sedikit nomornya. Rian Dwi juga menjadi pemain yang sangat penting perannya. Bayu Semerah di laga kali ini bagi Pendekar. Ya, betul sekali. Tidak hanya di Pendekar, sebelumnya juga di Halus juga dia mempunyai peran yang sangat penting sekali. Kali ini dia memutuskan untuk berlabuh bersama Pendekar dan dipilih langsung menjadi kapten tampaknya. Ya. Yang sebelumnya juga dipimpin oleh Uta. Yang sekarang bermain di Pelindo Mutiara. Ricardinho. Satu peluang, gagal. Bola digapai oleh Fandi Permana tadi. Menang sekali tampaknya Al-Bagir. Tapi saya pikir itu masih merasa kesakitan tuh Bung Adi ya. Tendangan dari Diego Rodrigo, jarak jauh. Satu kemenangan signifikan dalam awal persaingan Liga Futsal Profesional. Tapi ini benar-benar menyakitkan bagi Black Steel FC. Di mana akhirnya Coach Alvaro dan juga Pendekar United mampu mencatatkan keunggulan 5-1 di laga big match kali ini dari Liga Futsal Profesional. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.